DPRD Bone Bolango menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango, pengawas sekolah, dan Korwil di Kecamatan Bone Pesisir. RDP yang diinisiasi oleh Komisi 1 selaku mitra kerja Dinas Pendidikan berlangsung di ruang sidang DPRD Bone Bolango. RDP ini membahas mengenai adanya laporan mengenai salah satu sekolah dasar di Kecamatan Bone Pantai yang mengambil kebijakan di luar aturan dunia pendidikan. Menurut Ketua Komisi 1 Faisal Mohi, laporan yang diterimanya yaitu pihak sekolah menaikkan salah satu siswa kelas 3 ke kelas 4. Padahal diketahui siswa tersebut tidak naik karena tingkat kehadiran yang rendah sehingga mempengaruhi nilai siswa tersebut. Temuan kedua yang disampaikan ke pihak DPRD yaitu loncatan kelas dari kelas 4 langsung ke kelas 6 hanya untuk memenuhi persyaratan calon penerima beasiswa. Siswa tersebut hanya sehari menempati kelas 5 dan pihak sekolah langsung menaikkan siswa tersebut ke kelas 6. Dan temuan ketiga yaitu pihak sekolah juga melakukan joki dalam ujian nasional tahun ini, di mana 2 siswa kelas 5 mengikuti ujian nasional untuk 2 siswa yang tidak lagi bersekolah, yang pada akhirnya seluruh siswa kelas 6 di sekolah tersebut dinyatakan lulus ujian nasional, dan 2 siswa yang tidak bersekolah tersebut telah menerima ijazah kelulusannya. Yang pertama, ada 3 poin penting apa yang terjadi di SDN 8 ini. Hasil keputusan yang sudah dirapatkan yang lalu kemudian dirubah tanpa melalui rapat. Artinya di proses kenaikan kelas sudah ada hasil yang merupakan hasil dari rapat, lalu kemudian terjadi perubahan. Ya, terjadi perubahan tanpa melalui hasil rapat lagi, dan baru ditahu ketika proses penyerahan laporan pendidikan. Kemudian yang kedua, ada loncatan naik kelas itu 1 tingkatan, yaitu ke kelas 5. Ini terjadi loncatan 1 tingkatan dari kelas 4 langsung naik ke kelas 6 hanya untuk memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa. Kemudian yang ketiga, ada 2 orang anak didik yang tidak ikut ujian dan diluluskan dengan coki. Ya, ada sistem pencokian. Ya, dicoki oleh kelas 5, oleh anak didik kelas 5, dia yang duduk di situ mengikuti ujian yang 2 orang tidak ikut ujian. Dan pada akhirnya lulus. Yang tidak ikut ujian dengan dijoki oleh anak kelas 5 ini, dia lulus sampai keluar ijazahnya. Jadi dilulus, ijazahnya keluar, karena dia sudah punya jasa, maka dia berhak untuk melanjutkan ke kelas 8, kelas 7. Reaksi keras disampaikan oleh Alek dari daerah pemilihan Bone Pesisir yaitu Kennedy Maele. Menurutnya persoalan ini harus diseriusi dan pihak sekolah yang terlibat dalam kasus tersebut harus mendapatkan sanksi. Jika pihak Dinas Pendidikan tidak mengambil tindakan tegas, maka Kennedy Maele akan membawa persoalan ini ke proses hukum. Anak buah kita atau bawahan kita ingin mempertanyakan, jelaskan yang bagus. Jangan cuma dikatakan macam-macam kita pindahkan kalian. Ini kan tidak bagus seorang pemimpin, dan ini informasi masuk ke saya. Makanya pada hari ini saya ungkapkan mohon maaf karena ini masih dekat wilayah saya dan saya adalah satu marga Bone Pesisir. Jadi susah untuk kita harus, kalau kita mempertahankan sebagai kepala sekolah atau kalau kalian tidak ada koordinasi dengan pimpinan, salah satu dengan pimpinan, dan Anda adalah ketua PGRI yang ada di Bone Pesisir,
yang sebenarnya memberikan contoh pada teman-teman kepala sekolah, memberikan contoh pada teman-teman bawahan. Saya sebagai kepala sekolah bukan harus bertindak tanpa harus ada koordinasi. Dan ini ada kesalahan tidak bisa harus ditutupi, cuma harus minta maaf, mohon maaf. Itu tidak menyelesaikan masalah. Dan saya terus terang apabila tidak akan ditindakkan, maka saya akan siap laporkan ke pidana ini, pemalsuan ijazah. Ya, mana saya tidak ikut ujian harus dikasih lulus, bisa merugikan orang lain pakai joki. Saya akan bisa masukkan pidana ini, pemalsuan 2 orang ini Pak, dan tidak ada itu alasan karena kebijakan karena ini. Anda harus banyak koordinasi dengan pimpinan, banyak koordinasi dengan pengawas, dengan Korwil. Jangan bertindak karena kau mampu untuk bisa menjawab, minta maaf, mohon maaf. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango, Andrian Anjar, ketika diwawancarai terkait persoalan ini, mengatakan masih akan mendalami persoalan tersebut sehingga tidak salah dalam pengambilan keputusan. Andrian Anjar juga mengatakan jika kasus ini baru pertama kalinya terjadi di Kabupaten Bone Bolango. Nah, ini tadi sebagai Pak Wahid Yunus, Gorontalo TV.